ini kita bakal ngapain, mungkin berbeda ya. Berbeda dari yang seperti biasa. Biasanya kalau dulu Kak Catur sama Kak Riko gitu ya, biasanya lanjut materi soal. Tapi pada malam hari ini kita lebih ke latihan soal aja. Soalnya dari Kak Risna sendiri katanya nih dari teman-teman banyak yang menganggap pembelajarannya terlalu lama gitu. Ya mau gimana lagi, tapi kan kita menyesuaikan ya, karena kemampuan orang kan beda-beda gitu ya. Dan setiap dosen yang ngajarnya juga beda-beda gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Dan katanya malam ini banyak yang pingin buat latihan soal aja gitu. Dengar-dengar juga teman-teman ada yang udah KBF ya di sini, atau ada yang menjelang KBF gitu. Jadi kita mungkin persiapan kuis bersama fakultas gitu. STR besok, Kak. Oh, STR besok. Aduh, yang lain gimana nih? FTI, FMIPA, udah pada mau KBF atau udah KBF jangan-jangan? Aduh, belum ada yang jawab ya. Ya udahlah. Ini udah KBF 1, Kak, Udah, matematika. Kak? Oh, udah ada yang KBF ya. Oke, oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah KBF dan mungkin merasa jawabannya masih salah atau masih penasaran, atau mungkin jawabannya sebenarnya udah benar tapi pengen sharing aja sama teman-teman yang lain, boleh banget gitu ya. Misal dari FMIPA nih udah KBF, boleh banget di drop aja di sini ya. Soalnya di sini yang isi baru 5 nih ternyata. Kalau nanti soal ini habis, kayaknya aku bakal bahas soal tutorial aja ya. Soal tutorial ini dari tahun lalu sih, tapi kurang lebih mirip-mirip kok. Nah, sebenarnya soal tutorial tuh rawan untuk dibahas. Kenapa rawan? Karena soal tutorial tuh setiap tahun bakal sama ya. Mungkin cuma beda dikit-dikit gitu. Tapi kalau soal KBF, setiap tahun pasti beda gitu. Nah, makanya soal KBF itu lebih bervariasi. Jadi, teman-teman bisa buat jadi contoh latihan soal gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang mau kirim soal-soal di chat Zoom juga boleh gitu. Terserah deh. Ini kita bahas dulu aja deh ya soal-soal dari yang udah teman-teman isi di formulir ini. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau nambahin soal atau mau nanya soal, baik bab 0, bab 1, bab 2, atau mungkin ada yang bab 3 juga boleh. Itu boleh banget nanti insya Allah kalau aku bisa jawab ya, nanti aku jawab. Oke, kita mulai nih dari soal pertama. Di sini aku nggak memintakan nama kalian, nggak apa-apa dulu. Kita lihat, nah ini ada soal dari Dava Kusuma Perdana. Semoga orangnya ada di sini ya, biar bisa nanti terjawab gitu. Jadi di sini ada soal ini. Ini kita baca dulu untuk fungsi fx. Ini ada fungsi piecewise. Fungsi piecewise ada ax untuk x kurang dari 2 dan ax kuadrat min bx plus 3 untuk x-nya lebih besar dari 2. Agar fungsi fx kontinu pada seluruh bilangan real, maka b min a adalah. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman kalau soal seperti ini. Kita pertama analisis dulu ini bab apa sih sebenarnya, subbab apa sih? Oh, ini tentang kekontinuan limit ya. Berarti kita pakai definisi limit. Nah, kalau kita udah tahu caranya pakai apa, kita bisa tahu tuh kita harus ngerjain soalnya kayak gimana sih gitu. Jadi pertama-tama kita analisis dulu ini tuh soal apa sih gitu kan. Kadang tuh soalnya tuh kadang bikin panik orang ya. Jadi kita kadang nggak tahu harus ngerjain pakai apa gitu. Eh, eh, eh. Nah ini ya soal pertama. Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi di sini ada fungsi piecewise. Fungsi piecewise ini ada 2. Ada x kurang dari 2 dan x lebih besar dari 2. Agar fx-nya continue. Nah, ini ada kata-kata continue. Ini adalah kata kuncinya, berarti kita harus menggunakan limit. Kenapa kita harus menggunakan limit? Karena arti dari continue adalah dia terdefinisi di semua titik ya, terdefinisi di semua titik. Maka kita bisa ambil ini ya dari limit x menuju 2 dari kiri, dari fx sama dengan f2 gini ya. Kenapa bisa gini? Karena kita bisa lihat di sini limit x menuju 2 dari kiri ini dari sini ya. Ini kan x kurang dari 2 ya. Berarti kalau kita gambar gitu ya, misalnya ada ax. Nah, ini ax-nya sampai sininya 2. Nah, ini untuk 2. Di sini dia bolong berarti dan di sini dia terisi lagi. Mungkin berbeda gitu kan, gini.
Nah, ini kalau kita dekatin dari kiri, dari minus, nah ini kalau dia dekati dari minus, dia akan masuknya ke fungsi yang ini, fungsi yang atas. Karena dia X kurang dari 2 ya. Nah, ini kalau dia continue, ciri-ciri dia continue, berarti kan seharusnya limit X menuju A dari kiri dari fx itu sama dengan limit X menuju A dari kanan fx itu sama, dan dia juga akan masukkan limit FA gitu ya, menurut teorema substitusi ya, jadi nanti A-nya masuk ke sini gitu. Nah, kita tinjau aja nih dari salah satu aja, bebas teman-teman mau dari oh enggak, ini enggak bisa ya. Jadi kita tinjau yang dari kiri. Kenapa kita tinjau dari kiri? Karena didefinisikan untuk F2 ini ada di sini. Ada di AX kuadrat min BX plus 3. Ya mungkin masih bingung ya, nanti kita coba lanjut aja kerjain. Nah, ini kita bisa definisikan limit X menuju 2 dari kiri. Ini AX ya, sama dengan F2. F2-nya berapa? F2 tuh berarti kan yang termasuk 2 ya. Berarti yang lebih dari sama dengan, ini ada sama dengannya. Berarti kalau dia 2 masuknya dia ke sini. Berarti ini A terus 2 kuadrat min B 2 plus 3 gini ya. Nah, ini kita masukin aja jadi 2A. Terus ini 4A gitu ya. Min 2B plus 3. Nah, terus kita tinggal yang diminta apa? B min A ya. B min A berarti kita pindah ruas B-nya ke sini. 2B dan di sini ada 2A sama dengan 3. Udah ya, ini udah terlihat ya, tinggal kita B min A dan di sini 2 sama dengan 3, B min A sama dengan 3. Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal analisis aja, analisis ini soalnya gimana. Terus habis itu teman-teman definisikan lagi. Teman-teman ingat bahwa ya pakai yang fungsi fx continue itu berarti limit kiri itu sama dengan nilainya. Ini juga bisa terjadi kalau dia ditinjau dari kanan gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, dia ngechat izin bertanya soal ini Kak. Oke. Bentar. Oke, lanjut ya. Kuis susah. Boleh nih. Duh, tadi sampai mana? Keacak lagi ya. Sampai sini ya. Nah, ini definisi limit ya. Ini ada B di sini, maksudnya tanyanya yang B kan ya. Oke. Ya, soal definisi limit ini emang rada-rada. Oke, kita bahas yang 26B ini sebenarnya soal tutorial ya. Ini soal tutorial di bab 1, limit, tentang bab limit. Nah, ini tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Kita punya pernyataan bahwa 0 kurang dari mutlak X min 3 kurang dari minimal 1 epsilon per 6, maka 1 per X min 1/3 kurang dari epsilon. Iya, betul ya. Nah, di sini kita tidak perlu memerlukan apa ya namanya? Coret-coretan atau preliminaris atau ya coret-coretan gitu ya. Karena kenapa kita nggak butuh? Karena di sini deltanya sudah diketahui ya. Ini deltanya diminta adalah ini minimal 1, epsilon per 6 gitu ya. Bentar. Ini udah pernah dibahas. Tunggu ya, saya lupa. Nah, ini ya benar. Duh, aku nyontek aja deh. Waduh. Nah, nih ya, ini sebenarnya udah dibahas sih sama dosenku. Aku ulang aja di sini ya. Jadi bukti formalnya adalah, nah ini ya. Nah, udah. Nah ini, jadi bukti formalnya adalah kita
kita ketahui bahwa sebenarnya ini kan kalau ditulis secara identitasnya ya, ini kan sebenarnya 0 mutlak X min 3 kurang dari delta gitu ya. Kurang dari delta gitu ya. Nah nih, jadi delta ini bisa dianalogikan dengan yang ini. Jadi delta sama dengan minimal 1, epsilon per 6. Nah, berarti ini adalah delta bisa dari kurang dari sama dengan 1 dan delta bisa kurang dari sama dengan epsilon per 6 gitu. Nah, sekarang kita tinjau dari persamaan yang kiri terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan bahwa 0 ini kan dari persamaan yang awal tadi 0 mutlak X min 3 kurang dari delta gitu ya. Nah, sekarang kita pilih deltanya itu kurang dari sama dengan 1. Kita pilih yang minimal. Jadi ini ada yang minimal dan ini ada yang maksimal. Ya. Jadi bukan. Maksudnya delta yang dipilih untuk soal ini, delta yang diharapkan adalah deltanya kurang dari 1 dan deltanya kurang dari sama dengan epsilon per 6 gitu. Jadi kita bisa memilih keduanya. Nah, di sini aku pilih terlebih dahulu yang 1 kurang dari sama dengan 1. Maka menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan mutlak ya. Berarti kita peroleh X min 3, 1, 1, min 1 ya. Nah, terus berarti sini kita peroleh X-nya berada di antara seperempat gitu ya. 3 ya, 3 kurangi 1, 2. Dan di sini oh iya benar, 4. Aduh, ngeblank, maaf. Nah, terus habis itu yang diharapkan adalah ini bentuknya adalah super X ya. Berarti kita balik jadi super X gitu. Super X, jangan lupa kanan kirinya juga ikut dibalik. Seperempatnya jadi ada di sini dan ini juga ada di sini. Nah, oke. Nah, kita udah tinjau dari yang deltanya kurang dari 1, sekarang kita tinjau yang deltanya kurang dari sama dengan epsilon per 6. Nah, kalau gimana tadi? Oh enggak ya. Oke, lanjut ya. Kalau kita tinjau dari yang deltanya kurang dari sama dengan 6, kurang dari epsilon per 6 gitu ya. Nah, ini kalau yang di awal kita meninjaunya karena dia ada nilainya, kita meninjau dia hasil super X-nya berapa. Tapi kalau ini kan dia nggak ada angkanya ya. Dia dimintanya hanya epsilon per 6 gitu. Berarti kita ubah menjadi persamaan di sini. Ini lebih besar. Dari sini kita bisa simpan super X tengah gini ya. Nah, ini baru kita simpulkan bahwa mutlak dari super X itu kurang dari setengah gini. Nah, dari sini kita peroleh bahwa mutlak dari super X sama dengan setengah gitu. Nah, maka dari itu sini kita bisa masukkan setengah. Nah, sini kita bisa pecah lagi kan jadi ini berapa? Sepertiga dikurangi super X ya. Kurang dari delta per 36. Nah, ini kan ingat lagi ini mutlak, berarti kalau dibulak-balik kan sama aja ya. Kalau mutlak ini aku kali min 1 yang di dalam jadi super X min sepertiga. Ini kan kalau dibulak-balik sama ya karena mutlak. Kurang dari epsilon per 36. Nah, kita lihat di sini bahwa seper 36 itu kan pasti lebih kecil ya dari 1 karena seper ya. Berarti ini juga epsilon per 36 akan lebih kecil daripada epsilon gitu. Nah, maka dari itu terbukti bahwa seper X min sepertiga itu kurang dari epsilon. Ya, udah gitu doang sih. Gimana dari sini? Ada yang mau nanya nggak? Khususnya yang bertanya soal ini. Habibur Rahman, Kak, aku apa mau cukup jelas? nanya. Ya, boleh. Tadi itu kenapa dikali 1/3 mutlak X ya, Kak? Sebentar ya. Oke. Tiba-tiba yang isi jadi banyak. Yang tadi kenapa dikali sepertiga mutlak X ini ya. Nah, ini kenapa dikali sepertiga mutlak X? Karena
kita ingin memodifikasi gimana caranya biar mutlak X min 3 itu biar bisa jadi seper X min sepertiga. Kenapa sih harus diubah ke seper X min sepertiga? Karena kita ingin membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Pernyataan apa? Pernyataan ini. Pernyataan, nah ini. Kita ingin membuktikan bahwa pernyataan ini apakah dia benar gitu kan. Biasanya sih kalau di TPB, kalau pernyataan berikut benar, pasti jawabannya benar sih. Nggak mungkin jawabannya salah. Jadi kita buktikan aja bahwa persamaan ini benar gitu. Gitu, cukup menjawab nggak? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah itu ya. Kalau secara teknisnya, kenapa dikali sepertiga X? Ya di otak-atik aja sih. Kalau enggak, teman-teman mungkin bisa coret-coret dulu ya. Gimana caranya ini biar bisa jadi yang lebih sederhana gitu. Biar bisa jadi X min 3. Nah ini kalau Kak, mau nanya Kak, ya boleh. itu yang terakhir kenapa kurang dari epsilon ya? Kurang Bikin dari kita epsilon. lo bisa scroll yang terakhir dulu nggak? Oh boleh. Yang ini ya. Nah Iya. itu tuh Kak, yang sebelumnya tuh Kak, epsilon per 36 terusnya kurang dari epsilon gitu. Nah Oh epsilon iya. yang paling kanannya dari mana itu? Oh ini berupa asumsi ya. Ini berupa asumsi. Tapi asumsi dalam matematika itu pasti ada dasarnya gitu ya. Ya, ini karena kenapa kita bisa asumsikan seperti ini karena kita tahu bahwa 1/36 itu kan pasti lebih kecil daripada 1 ya. Ya udah dari asumsi ini aja sih. Jadi kita bisa asumsikan bahwa 1/x min 1/3 juga pasti lebih kecil daripada epsilon gitu. Gimana ya? Nih ada ini itu pasti ini lebih kecil dari ini. Sedangkan kalau aku merah deh. Sedangkan kalau ini lebih kecil dari ini, pastinya ini lebih kecil dari ini dong. Gitu. Ya enggak? Logis ya? Cukup logis ya. Jadi yang hitam kurang dari yang hitam. Sedangkan yang merah kurang dari yang merah. Maka pasti yang hijau itu kurang dari yang hijau dong. Ya enggak? Nah, gitu ya. Jadi kenapa kita asumsikan seperti itu? Nah, ini sebenarnya lebih ke memaksa ya. Kenapa diambilnya epsilon? Karena kita ingin membuktikan saja bahwa pernyataan yang di atas ini benar gitu. Tapi pemaksaannya itu karena berdasarkan yang pemikiran yang logis. Ya. Ini nggak masukin angka gitu. Nggak perlu Saya sih. kayaknya kalau ngerjain sendiri kayaknya nggak bakal kepikiran gitu nyimpulin Oh, begitu. iya benar juga sih. Iya kan, ini kan saya ngikutin logikanya kakak gitu. Iya. Gimana ya? Tergantung sih ya. Kalau teman-teman biasanya udah terbiasa dengan soal-soal pembuktian, biasanya udah terbiasa ya soal dengan asumsi seperti ini. Tapi kalau belum, bisa dimasukin dengan angka juga boleh sih, nggak apa-apa. Oke, gimana? Ada lagi yang mau nanya? Kalian Kalau sih berapa? Kak, Duh. Bentar. Satu-satu. Siapa dulu nih? Aku nggak. Boleh. Kak itu kan asalnya 1/, mutlak X. Nah, kenapa jadi 1/2 yang bawahnya? Oh ini ya. Oh, iya. Tadi kan udah dijelasin ya. Kita tahu dari sini kan epsilon per 18 1 per mutlak X ya. Nah, kita ke tahap ini berarti kita harus memasukkan nilai dari seper mutlak X berapa. Nah, kita tahu dari mana? Kita tahu dari pernyataan yang tadi. Pernyataan yang ini. Dari bahwa X min 3 itu kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 dari mana? Dari syaratnya ini. Syaratnya delta minimum 1, epsilon per 3. Nah, kita ambil yang 1 ini. Nah, setelah diutak-atik, diperolehlah bahwa seper X itu kurang dari 1/4. Seper X itu berada di antara 1/4 sampai setengah. Gitu ya. Tapi ini kan belum dalam bentuk mutlak.
mutlak ini ketidaksamaan mutlak gitu. Jadi Yang sebelumnya ya, Kak. ya betul seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, untuk soal-soal pembuktian memang seperti itu sih ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuktikan dengan mengotak-atik persamaan yang ada biar jadi persamaan yang lain gitu. Gitu sih. Tapi sejauhku ya dulu ini sharing aja ya, dulu tuh aku juga udah belajar ini kan, belajar pembuktian limit ini kan, pembuktian definisi limit, dan ternyata nggak keluar di UTS. Sungguh menyesal, tapi nggak tahu kalau 21 gimana ya. Soalnya di UTS itu kan kalau nggak pilihan ganda isian singkat ya, jadi kayaknya kalau soal pembuktian tuh lumayan sulit kalau dibuat ke isian singkat gitu sih. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Boleh sebelum kita lanjut. Pembuktian itu biasanya ada yang menggunakan cara mundur, ada juga yang enggak. Nah, bagaimana sih kondisi saat kita menggunakan cara mundur sama yang enggak gitu? Kadang suka bingung gitu, Kak. Gimana ya? Kalau biar mendapatkan sense-nya gimana, biar mendapatkan jadi salah. Kayaknya kalau kita menggunakan pembuktian maju kan berarti kita buktikan dari sini menuju sini gitu kan. Itu ketika deltanya sudah diketahui. Nih, deltanya sudah diketahui. Tapi ketika di sini delta dan di sini yang diminta adalah epsilon gitu. Epsilon misal di sini udah dikasih epsilon per 6 atau di sini dikasih epsilon per 4 gitu. Nah, ini kan epsilonnya yang diketahui, maka kita gunakan cara mundur gitu. Itu aja sih kayaknya. Ya, aku masih kayaknya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau kurang menjawab. Bentar. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum kita lanjut? Aku belum lihat lagi. Gimana? Lanjut aja ya. Hubung waktu terus berjalan. Oke, kita lanjut ke soal lagi nih, soal limit ya. Wah, ini menarik nih. Dari Najma Nashratunisa. Wah, namanya bagus banget. Ini nggak ada kunci jawabannya ya. Aku kalau nggak ada kunci jawabannya takut salah juga. Oke, ini penjelasan yang aku bisa pahamin ya. Jadi, bentar. Aku belum kerjain. Pada selang. Oke. Ini ya, jadi aku kerjaan bareng-bareng aja dia, soalnya belum selesai. Pada selang 1/10 sampai 3/10 atau bisa kita sederhanakan 0,1 sampai 0,3 ya. Ketaksamaan ini dipenuhi jika ini ya, ekspresi ini dipenuhi jika terdapat ekspresi ini. Nah, kita ingin menentukan jawaban dari ini. Ini sebenarnya soal definisi limit. Kita punya 1/x-5 dikurang dari 1/10, maka 0 balik. Maaf. Ya, kok nggak bisa sih?
Nah, udah, maaf ya, kebalik. Jadi kita punya ekspresi 0, mutlak X min 1/5, kurang dari delta berarti ya, kurang dari delta, maka dia 1/X min 5 kurang dari 1/10. Nah ini ya, kita punya persamaan ini, kita ingin melihat dulu nih, ini kan definisi limit ya. Ini dalam bahasa matematikanya definisi limit. Kita ingin melihat dengan bahasa matematika lain, yaitu bahasa limit gitu ya, bahasa limit seperti biasa. Berarti kalau kita bisa ambil, ini kan X min C. Ini Fx min L ya. Kalau kita menurut definisi limit. Ini adalah epsilon. Nah ini berarti limit X menuju 1/5, ini kan C-nya kan 1/5 ya. Fx-nya adalah 1/X. Hasilnya adalah 5. Ya. Jadi sebenarnya kita ingin membuktikan bahwa limit X menuju 1/5 dari kok 1/5? Aduh. Kenapa ya? Nggak bisa diklik. Oh, bisa. 1/X. Nah, sama dengan 5. Jadi ini kan kalau dimasukin kan 1/1/5 gitu ya, sama dengan 5. Nah, kita ingin membuktikan itu pada selang X-nya adalah 1/10, 3/10 gitu. Nah, pertama-tama kita harus apa? Pertama-tama kita harus gambar ya. Jadi kalau saran dari aku soal entah ya, kayaknya kalau soal kalkulus itu kita lebih mudah memahami soal kalau kita bisa menggambar definisinya terlebih dahulu gitu. Pertama berarti kita gambar fungsi 1/X-nya dulu. Ya, ini gambar oret-oretan aja ya. Kita tahu fungsi 1/X itu gambarnya kayak gini. Jelek banget. Ya, gini lah ya. Ya, gini lah ya. Cukup bagus. Nah, ketika dia X-nya 1/5, ketika dia X-nya 1/5, maka dia hasilnya 5. Nah, padahal kita ingin mengecek di selang 0,1. 1/5 itu kan 0,2 ya. Ya. Kita ingin mengecek dia di selang 0,1 sampai selang 0,3 ya. Nah, ini. Iya, nah kita ingin memastikan berapa delta yang memenuhi ini agar kita dapat menjamin bahwa jarak kedekatan dari 1/X dengan 5 ini adalah 0,1. Gimana? Bingung ya? Jadi kita ingin menjamin bahwa jarak dari 5-nya dari hasil dari grafik 1/X ini, dia jarak ke atasnya itu maksimal itu 0,1, berarti di sini ada 5,1 dan di sini ada 4,9 gitu. Nah, ini kita ingin menjamin berapa sih bahwa delta yang bisa diambil. Delta berarti kan ada di sini ya. Ini 1/5 plus delta dan ini ada 1/5 min delta. Nah, kita ingin bisa menjamin bahwa ketika kita mengambil delta sekian, kita bisa menjamin bahwa hasilnya itu ada di selang 5,1 sampai 4,9 gitu. Ada di selang ini. Tahu dari mana, Kak? Dari sini. Dia epsilonnya itu 1/10 atau 0,1 gitu. Maka dari itu kita bisa, gimana sih caranya kita bisa menjamin kita ngambil suatu epsilon agar dia hasilnya itu kurang dari 0,1 ini. Jaraknya ya, jarak dari 1/X ke 5 itu kurang dari 0,1. Bentar. Nah, kalau kita plot gitu ya, kalau di sini 0,1, 1/5. Ya, kalau di sini 0,1, di sini kan berarti 10 ya. 10.
kalau 0,1 dimasukin ke super X gitu maksudnya. Kan 0,1 sama dengan 10. Sedangkan kalau 1/0,3 sama dengan 10/3 ya. Sama dengan 10/3 atau sekitar 3,3. 3 seterusnya. Ini ada di 3,3. Nah, berarti selang berapa biar kita bisa ngambil bahwa ininya tuh terjamin di 0,1. Berarti ada di sini. Nah, ini. Oh, ya. Nah, ini adalah area yang ingin kita jamin. Area yang kita jamin adalah di sini dengan selangnya itu ada di antara 0,1 sampai 0,3. Padahal 0,1 sampai 0,3 itu hasilnya di rentang 10, di rentang 3,3 sampai 10 ya. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya pakai pendekatan gambar sih, nggak ada pakai cara tertentu. Ini aku zoom ya, coba. Oh, gini. Agar hasilnya dia 0,1, ada di rentang 0,1. Jadi ini kan ada 5. Ini ada 5, ini ada 5,1. Ini kan jaraknya 0,1 ya. Ini juga jaraknya 0,1. Nah, kita ingin ambil di sini deltanya berapa dan di sini deltanya berapa gitu kan. Nah, berarti kita tinjaunya dari sini aja, dari sini, dari yang diketahui. Berarti 5,1 sama dengan 1/x, berarti x sama dengan 1/5,1. Berarti untuk ini menghasilkan, gambarnya kekecilan ya. Aku buat lagi deh. Soalnya lumayan sulit nih. Nih, di sini ada 1/5 dan di sini ada 5 kan. Tadi kan gitu kan. Nah, terus kita yang menjamin di titik 5,1 ternyata x-nya itu 1/5,1. Sedangkan kalau di titik 4,9 dia hasilnya 1/4,9. Gini kan. Nah, ini udah terjamin nih bahwa dia hasilnya bakal jaraknya kurang dari 0,1. Sekarang kita tinggal menjamin ininya berapa, deltanya berapa. Nah, udah kita tinggal kurangin aja. Kurangin ini jarak ke sini adalah berapa. Tadi aku udah hitung ya. 1/5 dikurangi 1/5,1 itu hasilnya 1/225. Nah, berarti dari sini ke sini jaraknya adalah 1/255. Dan dari sini ke sini itu jaraknya berapa? 1/245. Ini ya, ini dari 1,49 dikurangi 1,5. 1,245. Nah, ini. Sekarang kita tinggal tinjau aja mana yang lebih kecil. Kenapa sih kita yang ambil yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil dulu ya. 255 sama 245. Nih, lebih kecil 255 ya, jelas. Kebalik. Nah, ini. Jadi kita bisa ngambil bahwa deltanya adalah 1/5,1 gitu. Kenapa kita ambil yang lebih kecil? Karena kalau kita ambil yang lebih besar gitu, berarti dia bakal sampai sini dong. Misal ini kan jaraknya 1/245. Sedangkan kalau 1/5 dikurangi, coba ya. Aduh, sama juga. Jadi misal di sini adalah 1/245 dan pasti panjang yang lebih besar itu kan kayak gini ya. Dia kan melebihi dari 1/255 dan ini adalah 1/245. Nah, kalau kita ambilnya 1/245, kita nggak bisa menjamin bahwa dia jaraknya kurang dari 0,1 karena dia melebihi, ada titik yang melebihi di sini. Nah, di sini kan hasilnya pasti lebih kecil dari 4,9 ya. Kalau dia hasilnya lebih kecil dari 4,9, berarti dia jaraknya lebih dari 0,1 ya. Entah berapa itu gitu. Nah, sedangkan kalau kita ambilnya 1/255, nah kita tetap bisa menjamin dia kurang dari 0,1.
Jadi kalau kita ambil 1/255, pasti kan 1/255 kurang dari 1/245. Nah, berarti 1/255 misal segini lah, 1/255 gitu. Berarti kan ada di sini. Nah, berarti kan ini tetap bisa dijamin. Nah, dia kan walaupun dia memang kurang dari 0,1, tapi kan dia tetap bisa dijamin bahwa dia kurang dari 0,1. Misal di sini adalah tetap 0,1 dan di sini adalah kurang dari 0,1 gitu. Jadi bisa dipilih deltanya sama dengan 1/5,1 gitu. Aduh, bingung ya. Cukup menjawab nggak yang bertanya khususnya? Mau nanya Kak, Najma, iya boleh. ini kan saya tuh sebenarnya tuh sulit menerjemahkan dari bahasa soal ke bahasa gambarnya itu loh. Ini kan intinya tuh Kak, kita tuh nyari F sama delta. Kunci jawabannya 0,0015. Aduh, kok bisa ya? Aduh, jadi bingung kan. 3/2000 jawabannya. Aduh, maaf Najma, aku juga gak tahu. Aduh, gimana ya? Coba nanti deh aku keep dulu ya, soalnya mungkin nanti coba aku tanyain lagi. Kita lihat gimana ya? Pertama sih dari latihan soal tentunya, dan yang kedua kita lihat dari polanya aja gitu. Dari polanya ini kan, oh ini kan ada mutlak, kurang dari. Oh ini berarti bahasa limit nih, ini kan definisi limit masuknya gitu kan. Udah gitu doang sih. Gimana? Jawabanku juga salah soalnya. Kuncinya berapa, Kak? Kuncinya kata Najma itu tadi dia PC aku 0,0015. Nih ya deltanya. Duh, salah lagi. Mau nanya, tapi cara yang kakak pakai grafik itu benar kan kak? Caranya itu? Harusnya benar ya, soalnya aku mengacu ke soal tutorial yang ini. Nah, pas banget nih yang ini, yang nomor 5. Yang nomor 5 ini kan sama aja ya. Kita diberikan kondisi fx min 0,5. Ini ya, fx ketika dia x-nya 1, dia nilainya 0,5 nih. Nah, terus abis itu deltanya, kita menentukan deltanya berapa. Sedangkan di sini adalah ketelitiannya atau jarak dari 0,5 ke hasilnya adalah 0,1. Susah ya kalau dicoret-coret PDF. Aku pindah dulu deh. Nah, ini ada kan ya di soal tutorial. Kita jadi bahas soal lain. Ya gini ya. Nah, kita ingin memastikan bahwa ketika fx-nya, fx jarak dari fx ini ke 0,5 itu kurang dari 0,1, yaitu tadi 0,6 sama 0,4. Nah, ketika dia 0,4, dia hasilnya 0,8. Ketika y-nya 0,4, x-nya adalah 0,8, dan ketika y-nya 0,6, x-nya adalah 1,1. Sekarang kita ingin menentukan berapa delta yang memenuhi agar jarak dari fx ke 0,5 itu kurang dari 0,1 gitu kan. Gimana caranya ya, kita analisis aja dari gambarnya gitu. Di sini jaraknya adalah berapa? 0,1. Dan di sini adalah jaraknya 0,2. Nah, aku ambil kasus yang salah dulu deh. Kalau kita ambilnya deltanya sama dengan 0,2, delta itu kan harus sama ya. Berarti x min 1 kurang dari 0,2. Berarti kan kanan kirinya kan harus sama. Berarti mau nggak mau ini juga harus 0,2 gitu deltanya. Berarti 1 ditambah 0,2 kan 1,2. Nah, 1,2 kalau kita ambil garis lurus ke fx, nah ini ternyata udah melebihi dari 0,1. Nah, ini kan lebih besar dari 0,1. Ya, mungkin 0,8 gitu kan.
Nah, ini kan udah melebihi ya, melebihi dari nilai yang diharapkan. Padahal nilai yang diharapkan tuh 0,1 tadi. Nah, sedangkan, kalau kita ambilnya tadi 0,1, 0,1 gini kan. Nah, berarti kan kita bisa ambil di sini 0,9 nih. 0,9 kan jaraknya juga 0,1. 0,9 kalau kita tarik garis lurus. Nah, kan masih tetap dalam selang ini. Ya enggak? Ya pakai ini deh. Nah, masih dalam selang hijau ini loh. Jadi kita ingin memastikan delta berapa sih yang harus kita ambil agar nilainya itu tetap dalam selang yang diharapkan, yaitu selang yang hijau. Nah, kalau kita ambilnya 0,1 deltanya 0,1, di 0,9 dia sebenarnya ternyata tetap di antara 0,5 sampai 0,4, mungkin 0,3 gitu kan. Nah, 0,3 jarak dari 0,3 ke 0,2 nggak salah. Mungkin 0,45 gitu kan. Nah, ini kan jaraknya kurang dari 0,1. Begitu sih. Maka bisa dipilih delta sama dengan 0,1. Jawabannya ya, untuk soal tutorial yang ini. Kalau soal yang ini aku masih kurang tahu. Coba nanti aku cari lagi ya gimana caranya biar deltanya 0,0015. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Maaf, kalau untuk latihan soal TS suka di mana Kak? Suka di di mana ya? Di Purcell bisa, tapi kadang di Purcell tuh soalnya acak ya. Mungkin soal-soal yang tengah tuh soal mudah banget. Soal yang akhir tuh soal yang susah banget. Mungkin bisa ambil, teman-teman bisa ambil soal yang belasan ya, belasan sampai puluhan gitu. Kalau soal-soal yang akhir biasanya susah-susah banget sih. Kalau mau yang lebih ringkas lagi bisa di matkul. Oke. Kita lanjut dulu aja deh ya. Tadi kan udah bahas bab 1 ya, aku pengen ganti bahas bab 2 deh. Tapi lihat-lihat tuh, soalnya susah nggak ya? Kalau soalnya susah memakan waktu lama jadinya. Oh, tadi kayaknya ada yang jawab ya. Kuis susah. Mana ya? Nama samaran. Aduh, udah nggak ada. Nggak. Jangan ini. Duh, ini lagi. Nama soalnya sama. Oh, ini udah dibahas ya. Yang mana ya? Jelas-jelas soalnya ini ada soal KBF nih. Ini soal apa? Ini juga soal KBF. Oke. Ini aku nggak tahu KBF apa. Misalkan F adalah fungsi yang terdefinisi di seluruh bilangan real dengan Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 7 adalah asimtot datar dari F. Diketahui fungsi G dengan Gx, Fx plus A kuadrat hanya memiliki satu asimtot datar. Maka nilai A adalah yang kedua, maka nilai Gx adalah ini disparate sekali jawabannya 1999. Bentar. Asimtot datar dari fungsi G. X-nya plus A. Gimana ya? Duh, lupa. Kalau ini apa? Kan gambar grafik request, maka F-8
ditambah limit X menuju 6 dari kanan. Ini mudah. Ini aja deh. Gimana ya? Teman-teman yang soalnya belum kejawab, coba nanti aku jawab lewat chat ya. Semoga aku sempat jawab. Soalnya kalau dadakan, aku juga bingung. Ini cukup mudah ya. Tentukan nilai dari F-8, ya udah F-8 adalah ketika dia min 8 adalah min 3 ya. Minus 3. Hasilnya adalah minus 3. Minus 3 ditambah limit X menuju 6 dari kanan. X menuju 6 dari kanan ya. Kita lihat ini Fx dari kanan, berarti kita dekatin ke sini. Dan diperolehlah ini ya. Ketika dia 6, bukan 2, tapi 5. Kenapa? Karena dari kanan. Kalau dari kiri dia hasilnya 2, kalau dari kanan hasilnya 5. Berarti 5 sama dengan 2. Udah. Oke. Ada lagi nggak? Kuis susah. Apa nih? Oh, ini sama yang tadi ya. Iya, ini kuis susah ya. Coba nanti aku coret-coret dulu ya. Nanti kalau ketemu aku share aja. Aku share di grup ini ya, grup yang bareng-bareng tutorial itu. 1 min cos X, Fx sama dengan 10. Maka satu min cos F 5X sama dengan 0,4. Soal yang tadi. Oh, ini soal yang dosen mungkin di Discord. Catch the graph of this function as best you can and decide where is continuous. Ketika dia X dia adalah irasional. Wow, ini suruh gambar ya. Aku kemarin sih dapet soal kayak gini, tapi soal ini. Soal 21. Ini aja deh. Duh, maaf ya aku lompat-lompat. Oh. Oh, ini esai ya, soal esai ya. Kenapa nih? Okay. Ketahui jika fungsi G adalah fungsi piecewise yang didefinisikan sebagai ini ada 3 ya persyaratannya, ketika dia X-nya kurang dari 0, ketika dia X-nya di antara 0 sampai 2, dan ketika X-nya dia lebih dari 2. Tentukan nilai AB agar fungsi G di atas kontinu untuk setiap X. Ini sebenarnya sama kayak soal tadi ya. Apa sama kayak soal tutorial? Coba aku lihat dulu. Nah ya, ini sama ya kayak soal ini ya. Nah ya udahlah, kita jawab. Nggak bisa. Nah ini pertama, agar Gx continue di X sama dengan 0 ya, maka kita ambil limit kurang dari 0 ya. Oh, berarti ini dari kanan ya, kita ambilnya dari kanan sini. Limit X menuju 0 dari kanan, dari Gx sama dengan G0. Gini ya. Kenapa begini, Kak? Karena
G0 di sini itu terdefinisi ketika dia AX plus B. Sedangkan kalau dia X lebih dari 0, dia terdefinisinya di sini. Walaupun dia nolnya tuh 0,00001, dia masuknya tetap di sini. Gitu ya. Jadi kita tinjau dari limit yang sini. Nah, ketika dia limit, berarti kita masukkan aja dulu, limit X menuju 0 dari kanan, itu Gx-nya adalah X kuadrat plus 3A min B, sedangkan yang ini adalah A kali 0 plus B. Berarti ini kita peroleh B, terus ini kita peroleh 3A min B. Berarti 3A sama dengan 2B, ya kita peroleh persamaan satu ini. Terus kita cari lagi di persamaan selanjutnya. Agar Gx continue di X sama dengan 2, maka limit X menuju 2 dari kiri sekarang berarti ya. Dari kiri nilainya ini. Dari kiri Gx itu sama dengan G2. G2 itu nilainya ini. Berarti 2 kuadrat ditambah 3A min B. Ini limit X menuju 2 dari kiri. 3X min 5. Ini nilainya adalah 6 kurangi 5, 1. Ini 4 ditambah 3A min B. Ya udah, ini 3-nya kita substitusi. Jadi 2B. 2B kurangnya B sama dengan B. B ini kurang dari 1 min 3, 1 min 4 sama dengan min 3. B-nya min 3, berarti A-nya sama dengan 2/3B. 2/3 minus 3 sama dengan minus 2. Ya, udah. Berarti A-nya minus 2, B-nya minus 3. Gitu doang sih. Ada yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya. Mm-mm. Itu yang limit X menuju 0 itu kenapa kita ambil yang 0 positif, Kak? Sama yang kenapa kita ambil X menuju 2 dari kiri? Oke. Kenapa? Karena kok dari kiri? Nah, aku bingung. Ini kenapa dari kanan? Kenapa X menuju 0 dari kanan? Soalnya kalau dia X menuju 0 dari kiri, kita nggak bisa nentuin suatu ekspresi yang berbeda ya. Kalau kita nentuinnya limit X menuju 0 dari kiri, Gx gitu sama dengan G0, ini kan berarti A kali 0 plus B ya. Nah, terus di sininya limit X 0 menuju kiri ketika dia, jadi kalau aku garis bilangan gitu, ketika dia 0 ke sana, sedangkan ini ada lagi 0, ini sama-sama 0 gitu ya, terus ini 2. Nah, ketika dia di antara ini, dia nilainya tuh X kuadrat plus 3A min B. Ketika dia di sini, dia nilainya AX plus B gitu kan. Nah, kenapa ambilnya yang dari kanan? Karena kalau dia ambil dari kanan gitu, nah dia nilainya adalah X yang ini, fungsinya adalah yang ini, yang X kuadrat. Kalau kita ambilnya dari yang kiri, berarti sama aja dong. Adalah fungsinya yang ini, yaitu AX plus B. Soalnya didekati dari kanan dan dari kiri beda gitu. Berarti apa? A0 plus B gitu. Ya kita nggak menghasilkan apa-apa ya. Tidak menghasilkan informasi baru gitu. Ya apa ini? B sama dengan B gitu. Apa hasilnya? Kan nggak ada ya. Makanya kita ambilnya dari yang kanan. Begitu juga yang ini. Ketika dia lebih dari 2, dia fungsinya 3X min 5 gitu. Oh ini harusnya dari kanan juga ya, maaf. Dari kanan. Nah, ketika dia didekati dari kanan, dia fungsinya adalah 3x min 5 gitu. 3x min 5. Tetapi ketika dia G-nya sama dengan 2, persis 2. Persis 2 kan ini tandanya bulat ya. Berarti dia nilainya adalah ini. X kuadrat plus 3A min W gitu. Kenapa nggak didekatin dari kiri aja, Kak? Kalau didekatin dari kiri,
limit X menuju 2 dari kiri Gx sama dengan G0, ya sama kayak tadi ya, kita nggak memperoleh hasil apa-apa gitu. Sama dengan G2. Sama dengan G2, kita nggak mendapatkan hasil apa-apa. Ya ini kan sama aja ya, Gx-nya kan ini. Limit X menuju 2 dari kiri, X kuadrat plus 3A min B gitu ya. Kalau dimasukin kan hasilnya sama kayak ini. Jadi tidak memperoleh hasil baru gitu. Informasi baru gitu. Nah, agar memperoleh informasi baru, kita mengharuskan antara Gx, antara fungsi yang dilimitkan dengan fungsi hasilnya itu berbeda. Karena apa? Kenapa berbeda, Kak? Karena di sini adalah fungsi piecewise, fungsi yang memiliki syarat ketika dia X-nya sekian, hasilnya sekian gitu. Gitu. Kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalian cari-cari soal. Sama-sama. Domain fungsi dari fx adalah 3 sampai 8. Maka domain fungsi 3 f2x adalah AB. Oh, ini dari kampus Cirebon. Ini soal yang mereka menjelaskan untuk setiap jawaban Anda. Jawaban dapat diketik dalam kotak atau di kolom kotak. Bukan untuk di bawah ini. T plus. Ini dibagi pangkat tertinggi nggak ya? Maaf ya teman-teman, sambil mikir. Itu kan soal dari aku. Aku yang mau nanya yang nomor 2 aja, Kak. Yang nomor Oh, 1 yang nggak nomor usah. 2. Ya. Iya, Boleh, boleh, sorry. boleh. Iya, nggak apa-apa. Atau kita gambar dulu deh. Apa ya digambar? Eh, Oke. Ketika dia P-nya skip. Ternyata hingga kayaknya. Iya, kan tidak terdefinisi ya. Iya, seharusnya ini asintapnya ini P ya. Asintapnya P. Tapi tulisnya gimana ya? Aku bingung. Coba nanti aku kerjain deh. Konsol yang tadi. Aku lagi. Lagi. Kunci salah satu. Dikasih 2x sama dengan 27. Nah, ini benar tapi susah. Pakai trigono ya. Sifat trigono ya. Aduh.
Ya udah coba ini deh. Ini soal terakhir deh ya sebelum jam 9. Duh, maaf ya nggak bisa latihan soal banyak. Sin 2x sama dengan 2/7. Ini padahal sin 2x itu 2 sin x cos x ya sama dengan 2/7. Apa? Kalau kita buat sini adalah 2x dan di sini depannya 2, 7, maka di sini berapa? 3/5. 3/5 berarti cos 2x sama dengan 3/5/7 ya. Cos 2x itu sama dengan, oh dari sini ya. Oh ya, coba ding. Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. 3/5/7. Berarti min 2 sin kuadrat x sama dengan, atau berarti sini bentar, 1 min 3/5/7 berarti ya sin kuadrat x sama dengan setengah 1 min 3/5/7. Iya yang B betul. Kalau mudah ya. Ada lagi nggak? Yang mau nanya tapi soal gampang ada nggak? Maksa banget. Adanya soal dakjal, Kak. Boleh boleh. Gimana tadi? Aduh hilang. Halo, sinyalku putus deh. Tadinya dia nanya lewat PC. Oh ini yang tadi ya. Aku nggak tahu jawabannya ini apa ya. Maaf guys. Yaudah kita ambil soal tutorial aja deh. Soal tutorial bab 2. Teman-teman udah sampai turunan belum? Ini aja nih. Tadi. Nah, ini sama ya kayak yang tadi ya. Untuk menentukan M dan C, kita peroleh dari mana? Jadi tentukan M dan C sehingga fungsi F didefinisikan sebagai fungsi piecewise. Ketika dia X-nya kurang dari sama dengan 1, dia MX plus C. Ketika dia X-nya lebih besar dari min 1, dia fungsinya X pangkat 3 sekian gitu ya. Dan mempunyai turunan di setiap bilangan real gitu. Nah ini berarti pakai definisi turunannya. Bentar. Udah sampai aproksimasi ya. Tadi kalau nggak salah udah ada sampai yang aproksimasi deh. Ya, aku ya. Nah ini ya. Nah, oke. Jadi
gimana caranya? Kita kan punya ini. Karena F mempunyai turunan di X sama dengan 1, jadi kan kita ingin bahwa dia kedua fungsi ini, kedua fungsi ini dia kedua fungsi ini dia mempunyai turunan gitu ya, mempunyai turunan di X sama dengan 1. Kenapa? Karena dia ingin di X sama dengan min 1, dia itu continue. Nah, ini ya, agar dia continue di X sama dengan 1. X sama dengan min 1. Ketika dia continue di X sama dengan min 1, maka dia mempunyai turunan di X sama dengan min 1. Nah, maka kita menggunakan definisi turunan, gunakan limit. Limit X sama dengan, limit X menuju C dari Fx itu, nah dari Fx min Fc sama dengan, per X min C gitu. Ini ya. Ini adalah definisi turunan dari F aksen C. Nah, ini kita menyatakan bahwa ketika dia X-nya menuju min 1, dia itu ada gitu. Nah, gimana caranya? Kita tinjau dari limit kanan dan limit kirinya. Ketika dia dari kiri, dia nilainya adalah mx min c ya. Jadi sama kayak tadi, kita gambar garis bilangan. Ketika dia dari min 1, kurang dari min 1, dia nilainya mx plus c. Dan ketika dia nilainya lebih dari min 1, dia nilainya x pangkat 3 plus x plus 2. Nah, ini ya. Ketika dia didekati dari kiri, dia nilainya mx plus c. Ketika dia didekati dari kanan, dia nilainya x pangkat 3 sekian. Nah, itu. Nah, jadi limit kiri dan limit kanan, fx-nya adalah mx plus c, terus f1, f min 1 ya. Nah, kita lihat f min 1 di sini. Di sini yang memiliki tanda sama dengan adalah mx plus c-nya ya. Mx plus c-nya ini ada, berarti f min 1 itu sama dengan m min 1 plus c gitu ya. Karena dia udah pasti kalau ketika dia sama dengan 1, dia masuknya sini. Nah, itu berarti dia ketika kita memasukkan f min 1, dia min m plus c ya, sama yang tadi ya. M kali min 1 plus c gitu. Nah, begitu juga di limit yang kanan. Di limit yang kanan, dia fx-nya memang x pangkat 3 plus x plus 2. Tetapi ketika dia dimasukkan f min 1, dia hasilnya adalah ini. M min m plus c gitu. Kenapa hasilnya min m plus c? Karena dia ketika x kurang dari sama dengan min 1. Berarti kan ketika dia sama dengan min 1, dia hasilnya juga fungsinya adalah mx plus c gitu ya. Maka di sini diisinya bukan min 1 pangkat 3 plus min 1 plus 2 gitu, tapi tetap min m plus c. M x plus 1 ya. Ini kita bisa coret di sini nanti. Sini ada mx plus m. Nah, ini m-nya kita keluarin jadi m x plus 1. X plus 1-nya bisa coret jadi cuman m. Limit x menuju min 1 dari kiri m itu kan sama dengan konstanta ya. Ini kan konstanta, berarti hasilnya konstanta itu sendiri yaitu m sama dengan limit x menuju min 1 dari kanan x pangkat 3 ditambah x2 plus m min c per x plus sama dengan plus x1 gitu. Nah, ini baru persamaan satunya. Ini adalah hasil dari m-nya. Kita ingin mencari M dan C ya. Tentukan M dan C-nya gitu. Nah, karena F terdiferensialkan di X sama dengan min 1, maka F itu juga continue di X sama dengan 1. X sama dengan min 1. Nah, tadi udah dijelasin di awal juga ya. Jadi ini memiliki keterkaitan ketika dia continue di X sama dengan min 1, maka dia mempunyai turunan di X min 1 gitu. Jadi kalau teman-teman review back lagi ke apa ya, mungkin tutorialnya K1 kemarin, syarat suatu fungsi itu bisa diturunkan itu ketika fungsinya itu continue ya. Continue di selang yang kan di C gitu dengan C-nya ada di selang AB. Nah, ini ya. Definisi dia dapat terdiferensialkan di selang AB itu ketika dia continue di selang AB juga gitu. Nah,
Kalau dia terdiferensialkan, maka limit kiri dan limit kanannya itu sama ya. Limit kirinya adalah M plus C dan limit kanannya adalah X pangkat 3 plus X plus 2 gitu. Nah, ini udah ditekan-tik. Ini hasilnya 0 dan yang kiri hasilnya min M plus C. Nah, diperoleh ternyata nilai C dan M itu sama. Nah, udah kita tinggal substitusi C dan M ke persamaan 1 diperoleh. Ini berarti habis ya. Habis X pangkat 3 plus X2 itu bisa disederhanakan, bisa difaktorkan X plus 1, X kuadrat min X plus 2. Nah, ini X plus 1-nya bisa dicoret, X kuadrat min X plus 2 gitu. Terus ini tinggal dimasukin 1 ya. 1 min 1 plus 2 sama dengan 4. Bahkan nilai C dan M sama dengan 4. Oke. Ada yang mau nanya? Bentar, banyak banget. Bolehkah kalau waktunya cukup itu? Kan mau OneNote-nya itu kan lengkap beberapa pertemuan gitu. Ketinggalan aku cari di Linktree di grup nggak ada, Kak. OneNote yang ini ya, OneNote coret-coretanku atau OneNote yang ini? Yang satunya? Yang ini? Oh iya yang ini. Oh, kalau yang ini kayaknya nggak bisa di-share ya, soalnya ini bukan nggak bisa di-share, emang nggak bisa di-share karena ini apa sih namanya? Ini soal punya kelasku gitu. Nah, ini dari kelas TPB pas kelas aku TPB. Jadi nggak bisa di-share soalnya ini dari catatanku sama catatan dosen gitu. Ya ketinggalan materi. Kalau misal ketinggalan materi nanti mungkin aku ada catatan-catatan ringkas sih. Nanti coba aku share aja ke grup besar ya, grup besar nanti di tutorial Student Salman. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, terima kasih ya sama-sama. Karena mana ini? Kak Tina ada di sini, Kak Tina? Lagi nggak ada. Ya udah deh. Karena kita udah menunjukkan pukul 9 ya, jadi kita bisa akhiri dulu pertemuan pada hari ini.